Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Restu Saputra, NPM 19010004. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS pemrograman object oriented. Jadi untuk soalnya seperti ini. Buatlah program dengan tema pengolahan data mahasiswa. Selanjutnya tampilkan identitas diri di awal program. Jadi sewaktu program dijalankan akan menampilkan identitas diri. Selanjutnya ada tampilan menu saat program dijalankan. Semua data disimpan ke dalam array. Jadi di sini saya membuat variabel global yang bertipenya list array list. Selanjutnya di bawahnya saya membuat kelas yang bernama data mahasiswa. Nah, di dalam kelas terdapat construct dengan atribut npm, nama mahasiswa, program studi, dan IPK. Jadi di sini saya menuliskan npm, nama, studi, dan IPK. Selanjutnya atribut-atribut ini berfungsi untuk menampung nilai yang nilai dari user. Jadi user menginput nilai akan ditampung oleh atribut-atribut ini. Jadi di sini ada variabel npm dan di dalamnya terdapat atribut npm. Terus di sini saya memberikan list npm, yang mana list npm ini berupa array, tipenya berupa array. Nah, untuk menampung objek yang diinput oleh user nanti. Jadi list npm append ini berfungsi untuk menambahkan sebuah objek ke dalam array. Nah, objeknya apa? Jadi objeknya di sini self npm atau npm. Selanjutnya semua data diinput menggunakan keyboard. Jadi karena inputannya harus user yang input, kita tidak boleh memasukkan ke dalam programnya langsung. Jadi bisa diinput oleh user. Nah, jadi di sini ada masukan npm. Masukan npm ini inputan. Jadi misalkan saya contohkan 19010004 dengan nama Andika Restu Saputra. Selanjutnya program studi teknik informatika. Nah, di sini ada masukan IPK. Masukan IPK 3,6 bisa 3,8 lah. Nah, karena sudah kita inputkan. Nah, jadi karena di sini di soal minimal 5 data, jadi saya membuat perulangan untuk menginputnya. Jadi di sini pertama ada variabel stop yang bertipe boolean. Selanjutnya ada variabel x yang value awalnya itu 0. Jadi while, terus not stop. Jadi stop kondisinya masih false. Selanjutnya di bawahnya ada input npm. Jadi npm ini akan ditampung ke dalam variabel input. Selanjutnya sampai ke IPK, dan di sini saya membuat variabel mahasiswa yang di dalamnya ada kelas mahasiswa. Jadi kelas mahasiswa itu ada npm, nama, studi, dan IPK. Jadi input npm, input nama, input studi, dan input IPK akan masuk ke dalam atribut npm, nama, studi, dan IPK. Jadi selanjutnya di sini ada variabel x yang tadinya value-nya 0
atau nilai awalnya 0 akan ditambah 1. Jadi akan berubah menjadi X sama dengan 1. Jadi di sini saya membuat kondisi perulangan. Apakah ingin input ulang? Ya atau tidak? Nah, if jika ya, di sini saya memasukkan Y. Nah, di sini akan memasukkan disuruh memasukkan kembali. Masukkan kembali npm. Misalkan 19.01.00.30 misalkan. Terus namanya siapa ya namanya? Restu aja, Restu gitu. Restu. Selanjutnya program studi teknik informatika masukkan IPK 3,4 misalkan 3,4. Nah, terus di sini ada kondisi lagi, apakah ingin input ulang? Jadi yang tadinya X ini berupa 1, nilainya 1. Jadi karena kita input ulang, di sini X ditambah 1 lagi, jadi 1 ditambah 1. Nah, X ini akan berubah nilainya menjadi 2. Terus selanjutnya karena di sini minimal 5 data, jadi kita coba masukkan 5 data atau 6. Kita iya lagi, masukkan npm 19.01.00.45 gitu kan, 045. Namanya Saputra, program studi sistem informasi, PK-nya 3,7. Input ulang ya, terus masukkan npm lagi 19.01.00.34 misalkan. Namanya Restu Saputra, program studinya teknik informatika, npm lagi 3,2 misalkan. Terus ya 19.01.00.03. Sekarang npm Saputra Andika Restu, program studinya sistem informasi, IPK 3,1 misalkan. Ya, terus selanjutnya masukkan npm lagi 19.01.00.0065 misalkan. Namanya siapa ya, Saputra Andika Saputra misalkan, Andika Saputra, program studinya sistem informasi, terus IPK-nya 3,9 misalkan. Nah, di sini karena kita inputannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi X ini nanti akan value-nya akan 6 sesuai dengan berapa kali user menginput data. Nah, selanjutnya apabila sudah diinput, di dalamnya terdapat operasi perhitungan aritmatika atau logika. Nah, di dalamnya menghitung jumlah mahasiswa yang sudah diinput. Jadi berapa banyak mahasiswa yang sudah diinput oleh user tadi. Nah, untuk menampilkannya di sini saya membuat fungsi tampil data yang mana terdapat variabel n yang value awalnya itu 0. Jadi di sini, nah, baris kode ini menampilkan berapa banyak mahasiswa yang sudah terinput. Nah, berapa banyaknya ini kita ambil dari variabel global x. Jadi variabel x ini yang tadinya bernilai 6. Nah, di sini nanti jumlah mahasiswa yang sudah terinput akan 6. Selanjutnya di sini ada perulangan karena kita menggunakan array. Jadi untuk menampilkan datanya di sini saya menggunakan perulangan. Jadi sama seperti x tadi, yang nilai awalnya 0
terus N ditambah 1 jadi 1. Terus selanjutnya menampilkan data mahasiswa yang IPK-nya lebih dari sama dengan 3,5. Jadi data yang ditampilkan yaitu yang IPK-nya lebih dari sama dengan 3,5. Jadi sini saya membuat kondisi jika list IPK dengan indeks I yang range-nya adalah 6 kita ambil dari variabel X, jadi lebih dari sama dengan 3,5, maka tampilkan list NPM, nama, studi, dan IPK dengan indeks I, dengan indeks yang perulangan ini. Selanjutnya di sini apabila tidak ada yang 3,5, misalkan apabila IPK-nya kurang dari 3,5. Nah, di sini saya I-nya, indeksnya. Jadi misalkan indeks ini. Jadi indeks ke 1 karena array dimulai dari 0. Jadi indeks ke 1 itu 3,4 tidak ditampilkan dan langsung ditambah 1 jadi langsung masuk ke 3,7. Nah, sebagai contoh misalkan saya di sini tidak input ulang, kita enter. Nah, yang akan tampil datanya hanya 3. Jadi mahasiswa ke-1, mahasiswa ke-3, dan mahasiswa ke-6. Nah, sesuai dengan IPK-nya. Jadi IPK yang lebih dari 3,5 akan ditampilkan. Yang IPK-nya kurang dari 5 tidak akan ditampilkan. Jadi indeksnya yang tadinya indeks ke 1 yang 3,4 ini, karena dia kurang dari 3,5, jadi indeksnya maju lagi 1. Cari apakah indeks berikutnya IPK-nya lebih dari 3,5. Nah, apabila ya, akan ditampilkan ke sini 3,7 nih. Nah, jadi jumlah mahasiswa yang sudah terinput 6. Terus mahasiswa yang ditampilkan itu mahasiswa ke-1, ke-3, dan ke-6. Nah, karena di sini yang mahasiswa 1, 2, ya 3,4 kurang, ke-3 benar 3,7, ke-4 ini kurang dari 3,5, terus ke-5 juga kurang dari 3,5, dan yang ke-6 cukup lebih dari 3,5. Nah, jadi seperti ini penjelasan program yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.